Daud dipilih sebagai raja. Seri cerita Alkitab Pak Anton. Tuhan tidak berkenan dengan sikap Saul yang hanya mementingkan diri sendiri itu. Maka Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Betlehem untuk menemui raja baru. Aku ingin engkau membawa minyak ke Betlehem. Temuilah anak-anak Isai. Di sana aku akan menunjukkan kepadamu raja yang baru. Sesampainya di Betlehem, Samuel menemui anak-anak Isai. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ketika ketujuh putra Isai telah menghadap Samuel, ia berpaling kepada Isai. Tuhan tidak memilih satupun dari mereka ini. Apakah kau masih mempunyai anak yang lain? Ya, ada satu lagi, namun ia bungsu. Ia keluar mengembalakan domba. Daud, anak bungsu Isai, segera dipanggil. Anak itu tampan dan kuat. Tuhan bersabda, ini dia. Samuel mengambil minyak dan mencurahkannya di atas kepala Daud. Ini berarti bahwa Daud telah dipilih menjadi raja. Dan Roh Allah turun ke atas Daud. Sementara itu Roh Allah telah meninggalkan Saul dan roh jahat menganiayanya. Tuhan telah memilih rajanya, tetapi belum saatnya memberitahukan hal itu kepada bangsa Israel. Saul merasa tidak damai di dalam hatinya. Suatu ketika, hamba Saul mencari seseorang yang dapat menghibur hati raja dengan memetik kecapi, dan ia mengundang dan meminta Daud untuk melakukannya. Daud dikasih Saul, maka ia diangkat menjadi juru senjatanya. Apabila kedukaan datang atas diri Saul, Daud memetik kecapinya, dan seketika itu juga roh jahat meninggalkan Saul. Pada suatu ketika terjadilah peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Dengan penuh kebencian, orang Filistin mengumpulkan tentaranya hendak melawan Israel. Kedua tentara, baik Filistin dan Israel, memasang kemahnya di atas dua buah bukit bersebelahan. Di antara kedua musuh itu terdapat suatu lembah. Tiba-tiba keluarlah dari kemah tentara Filistin seorang pendekar, Goliat namanya. Badannya besar, tegak, kekar, dan tinggi bagaikan raksasa. Kepalanya ditutup dengan topi baja, berpakaian tembaga, dan kakinya dilindungi dengan tembaga pula, serta perisai tembaga di sandangnya. Batang tombaknya berat, tidak seorang pun sanggup mengangkatnya. Goliat maju menghampiri tentara Israel sambil berseru-seru, pilihlah di antaramu seorang yang berani melawan aku. Jikalau ia mengalahkan aku, maka kami sekalian akan menjadi hamba kamu. Pada saat itu Daud berada di antara tiga kakaknya yang sedang siap berperang melawan orang Filistin. Ketika Daud mendengar perkataan orang Filistin itu, ia berkata, siapakah gerangan orang itu berani menghina tentara Allah yang hidup?
aku hendak menantangnya." Saul berkata, "Tak dapat kau tantang dia. Engkau seorang muda, dan ia seorang serdadu yang terlatih." Daud menjawab, "Singa dan beruang aku bunuh apabila binatang itu mencuri dombaku. Orang itu akan mengalami nasib yang sama. Tuhan telah menolong jiwaku dari binatang buas, akan juga menolongku dari tangan orang Filistin itu." Lalu Saul berkata, "Pergilah, moga-moga Tuhan besertamu." Maka Saul mengenakan pakaian besinya sendiri kepada Daud, dan ditaruhnyalah topi tembaga di atas kepala Daud, dan disandangkannya pedangnya. Tetapi Daud tidak dapat berjalan dengan pakaian itu, karena tidak biasa baginya. Sebab itu ditinggalkannya pakaian besi itu, lalu diambilnya tongkatnya, dipungutnya 5 buah batu yang licin dari dalam sungai, dan diambilnya umbannya. Begitulah ia menghampiri Goliat. Goliat melihat bahwa Daud datang padanya dalam keadaan demikian, maka amat marahlah ia serta berseru, "Anjingkah aku, hingga engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat? Akan tetapi, kemarilah, supaya dagingmu kuberikan kepada burung-burung dan kepada binatang-binatang di padang." Daud menjawab, "Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai? Aku ini datang atas nama Allah bala tentara Israel yang telah kau hinakan itu. Hari ini juga seluruh dunia akan mengetahui bahwa Tuhan Allah ada." Ketika orang Filistin menghampirinya, Daud mengambil sebuah batu dari sakunya dan dilontarkan batu itu, maka kenalah dahi Goliat, sehingga ia pun roboh tak berdaya. Daud berhasil mengalahkan Goliat.